Shalom, ketemu lagi di Voice of Hope. Suatu saat saya mendengar cerita pembicaraan teman saya mengenai salah satu kehidupan dari suami istri. Dia berkata bahwa ada satu suami istri yang tinggal di rumah yang cukup besar, dan karena satu hal maka suami istri mengalami pertikaian atau bentrok gitu, jadi salah paham yang menyebabkan mereka akhirnya tidak berbicara satu dengan yang lain dengan kurun waktu yang cukup lama, berbulan-bulan. Lalu teman saya bilang, bukan hanya tidak berbicara, mereka ini tinggal masih serumah. Nah, yang lebih parahnya adalah biasanya kalau tidak berbicara, satu istrinya atau suaminya tidur di kamar anaknya, salah satu anaknya, dan istrinya di salah satu anaknya atau di kamarnya. Ini enggak. Mereka tidak berbicara, tidak tegur sapa, tapi mereka tidur bersama. Dan itu peristiwa berlangsung berbulan-bulan. Saudara lihat, kita melihat mereka sangat dekat, tetapi mereka tidak ada komunikasi satu dengan yang lain. Mazmur 139 ayat yang ke-7, ayat yang sudah sangat terkenal, berbicara begini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Saudaraku, Tuhan itu senantiasa ada bersama dengan kita. Dimanapun dan apapun keadaannya, baik itu dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang buruk, Dia selalu ada. Dan ayat ini juga berbicara bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan itu senantiasa juga ada dan berlangsung secara terus-menerus untuk menyertai kita dan melindungi kita, menolong kita dalam berbagai keadaan. Memang secara realita, saudaraku, kita sering beranggapan bahwa kita ini tidak bisa jauh dari Tuhan. Ya, secara realita, kita tidak bisa jauh dari Tuhan, sebab Tuhan selalu ada di hati kita bagi orang yang percaya kepadanya. Tetapi secara rasa, itu hal yang lain, bukan? Secara rasa, kita merasa bahwa terkadang Tuhan itu jauh dari kita. Sama seperti pasangan suami istri tadi yang lagi ndak enakan, kelihatannya sangat dekat, tidur bahkan satu kamar, satu tempat tidur, tapi ndak berkomunikasi. Dan seringkali kita berbicara begini bahwa Tuhan itu jauh. Pernahkah saudara mendengar satu ungkapan seperti itu? Tuhan jauh. Tuhan ndak dekat lagi, atau bahkan ada yang ngomong Tuhan ndak sayang atau ndak cinta lagi. Nah, saudaraku, sebenarnya bukan Tuhan yang jauh, tetapi kitalah yang kadang-kadang menjauh dari Tuhan. Saat apa kita merasakan bahwa Tuhan itu jauh dari kita? Saat langkah hidup kita sudah tidak lagi berjalan sesuai dengan kebenaran Injil. Saat di mana fokus hati kita, pandangan hidup kita tidak tertuju lagi kepada satu-satunya, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Pandangan kita adalah diri kita sendiri. Kita melenceng dari kebenaran. Lama-kelamaan jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, kita akan merasa Tuhan itu tidak dekat lagi sama kita. Padahal Dia masih setia dan Dia dekat dengan kita. Lalu masalah yang kedua, apa yang menyebabkan kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita? Perasaan kedua adalah saat kita merasa bahwa apa yang kita minta dari Tuhan lewat doa kita tentunya tidak sesuai dengan jawaban atau keinginan diri kita. Artinya jawaban yang Tuhan beri tidak sesuai dengan diri kita. Saya dalam khotbah saya di Ambasador beberapa waktu yang lalu saya sering katakan itu adalah kita salah paham sama Tuhan. Kita merasa Dia jauh. Karena apa? Karena kita merasa Dia tidak berpihak dengan kita. Jawaban yang diberikan Tuhan
tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, situasi semacam ini hendaklah kita merasa kuat. Renungan ini biar menguatkan setiap kita. Percayalah dan rasakan bahwa Tuhan itu senantiasa dekat dengan kita. Pemazmur mengatakan, kemana kita dapat pergi? Nggak bisa, saudaraku. Kita ke dunia orang mati pun, istilahnya begini, dalam suasana yang paling buruk sekalipun, Dia ada bersama kita. Dalam situasi yang baik, Dia ada bersama kita. Dalam situasi kita merasa tertekan, bahkan teraniaya sekalipun, saudaraku yang kekasih, Dia bersama dengan kita. Dan biarlah firman ini menguatkan kalau Dia bersama dengan kita, bukan masalah tidak ada, tetapi kita boleh berjalan melewati masalah, dan kita beroleh kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.